Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Geng Sukro. Masih di segmen Suwarem. Pada episode kali ini, saya akan menceritakan sebuah kisah nyata yang berjudul Merumput Waktu Maghrib. Cerita ini berlokasi di daerah Semarang. Tahun kejadiannya adalah tahun 2004. Cerita ini berasal dari teman SD saya yang bernama Agus. Agus merupakan anak kedua dari dua bersaudara. Dia memiliki kakak perempuan bernama Ningsih dan memiliki orang tua bernama Pak Mun dan Bu Tami. Saat itu Agus masih kelas 4 SD dan kakaknya 2 SMP. Keluarga Agus terbilang sederhana. Ayahnya bekerja sebagai petani dan ibunya penjual bubur. Selain memiliki sawah, Agus dan keluarganya juga memiliki hewan ternak berupa sapi dan kambing. Tidak disebutkan berapa banyak ekor yang dia miliki. Kandang hewan ternaknya berada di sebelah rumahnya, dan yang bertugas memberi makan hewan ternak tersebut tentu saja adalah ayahnya, karena Agus masih kecil. Pagi harinya Pak Mun pergi ke sawah untuk bercocok tanam, dan barulah pada siang atau sore hari Pak Mun mencari rumput untuk makanan hewan ternaknya. Tidak usah berlama-lama, mari kita langsung menuju ke inti ceritanya. Meski cerita ini berasal dari Agus, tapi yang mengalami kejadian horor adalah ayahnya. Hari itu adalah hari Kamis dan malamnya adalah malam Jumat. Pagi itu seperti biasa, Agus dan keluarganya melakukan kegiatan sesuai jobnya. Agus dan kakak perempuannya pergi sekolah, ibunya berjualan bubur, dan ayahnya pergi ke sawah. Setelah di sawah cukup lama dan telah menyelesaikan pekerjaannya di sawah, Pak Mun pun lanjut kembali ke rumah untuk makan, beristirahat sejenak sambil menunggu azan duhur. Tak terasa waktu sudah setengah 2 siang. Pak Mun pun bersiap-siap untuk mencari rumput guna memberi makan hewan ternaknya. Pak Mun pun menunda niatnya untuk mencari rumput karena hujan datang dengan begitu derasnya, disertai petir yang menyambar-nyambar. Pak Mun memutuskan untuk tidur siang sembari menunggu hujan reda. Pak Mun tidur begitu pulas, tak terasa sudah jam 5 lebih. Kemudian istrinya pun membangunkannya. Pak, bangun Pak, sudah mau maghrib ini. Betapa kagetnya Pak Mun melihat jam di dinding yang menunjukkan jam 5 lebih 10 menit. Duh, kok ternyata udah jam segini. Belum ambil rumput nih buat sapi sama kambing kita. Tak pergi ambil dulu ya, Bu. Istri Pak Mun sempat melarang Pak Mun untuk mencari rumput karena waktu sudah hampir maghrib. Tapi Pak Mun tetap bertekad untuk mencari rumput guna hewan ternaknya bisa makan. Jangan Pak, ini malah Jumat loh. Pinjam rumputnya Mas Yono dulu, tetangga kita. Besok baru diganti.
Gak enak lah Bu, sudah sering aku ngerepotin Mas Yono. Ambil rumput di barak tentara itu. Di sana katanya rumputnya lebat-lebat. Akhirnya Pak Mun pergi ke lokasi. Lokasinya pun tak jauh dari rumahnya. Sekitar setengah kilo dari rumahnya. Jika berjalan kaki setidaknya butuh waktu 3 menitan. Setelah sampai lokasi, Pak Mun langsung membabat rumput-rumput di sekitar barak tentara. Helai demi helai rumput berhasil dibabat oleh Pak Mun hingga terkumpul banyak. Hingga tiba-tiba ada orang yang menegurnya. Pak, kok cari rumput waktu maghrib? Apa nggak takut? Pak Mun pun menjawabnya tanpa menengok ke arah orang tersebut. Ya kepaksa Pak, soalnya tadi siang hujan sampai sore, lah saya ketiduran. Akhirnya ya bisanya cari rumput sekarang. Bisa aja minta rumput tetangga dahulu, tapi saya sungkan ngerepotin dia terus. Kemudian orang tersebut kembali menegur Pak Mun. Hati-hati loh Pak, di sini tuh angker, ini bekas bangunan Belanda. Dulunya buat perang, banyak korban di sini, arwahnya pada gentayangan. Wah, Bapak ini nakut-nakutin saya aja. Jadi merinding saya loh Pak. Kalau sampan sudah merinding, berarti setannya sudah di sekitaran sini Pak. Merasa terganggu, Pak Mun pun menengok orang misterius tersebut dan betapa kagetnya dia. Ternyata di hadapannya adalah sesosok kerangka manusia lengkap dengan tengkorak. Sosok tengkorak itu menatap Pak Mun dengan rahang yang naik turun seperti menertawakan dirinya. Itulah sosok yang mengajaknya ngobrol dari tadi. Tanpa berpikir panjang, Pak Mun langsung lari terbirit-birit, melemparkan aritnya dan meninggalkan rumput yang telah ia kumpulkan. Pak Mun sudah kalang kabut. Ia sudah tidak peduli dengan apa yang di hadapannya dan apa yang dapat melukai dirinya. Yang terpenting ia bisa sampai rumah. Setelah sampai rumah, Pak Mun pun menenangkan diri selama beberapa menit sebelum bercerita ke istrinya apa yang terjadi. Setelah bercerita, tentu saja Pak Mun dimarahin habis-habisan oleh istrinya karena tidak mendengarkan sarannya. Sebagai solusi untuk makanan hewan ternaknya, Pak Mun akhirnya meminta rumput tetangganya sebelum diganti di kemudian hari. Ya, pelajaran yang dapat kita ambil dari peristiwa tersebut, bolehlah kita bekerja, tapi tentunya kita harus tahu tempat dan tahu waktu. Apalagi tempat itu terkenal angker, dan waktunya pun waktu yang sakral, yaitu waktu maghrib. Ya, sekian cerita dari saya. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dari cerita tersebut. Terima kasih telah mendengarkan dan menyaksikan.